Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahmawati Saaman. Saya akan sedikit membahas tentang metode mind mapping. Disimak baik-baik ya. Sebelumnya, kalian udah tahu belum sih apa itu mind mapping? Mind mapping adalah metode mencatat yang efektif, efisien, kreatif, menarik, mudah, dan berdaya guna. Selanjutnya ada penerapan mapping dalam berbagai model pembelajaran. Yang pertama ada ekspositori. Ekspositori ini hampir sama dengan ceramah. Keduanya lebih banyak menggunakan penyampaian materi secara verbal. Namun bila metode ceramah guru merupakan pusat pengetahuan, maka peserta didik hanya pasif mendengarkan uraian yang disampaikan. Berbeda dengan pembelajaran ekspositori, peserta didik lebih aktif. Mereka mengerjakan latihan soal sendiri, saling bertanya, melakukan tugas kelompok. Nah, pendekatan belajar ekspositori ini lebih menekankan pada penyampaian verbal guru, sehingga peserta didik harus fokus mendengar dan memperhatikan ucapan guru. Masalahnya adalah peserta didik tidak hanya dituntut untuk mendengar dan memperhatikan, tetapi juga harus mampu mendokumentasikan atau mencatat materi tersebut dalam waktu yang singkat namun jelas. Pada kondisi inilah mind mapping dapat digunakan. Adapun langkah-langkah dalam penerapan mind mapping, yang pertama yaitu guru menyampaikan tujuan pembelajaran. Yang kedua, guru memberikan penjelasan tentang materi pembelajaran. Nah, selama guru memberikan penjelasan tersebut, siswa membuat mind mapping. Selanjutnya, siswa dibagi menjadi berpasangan. Siswa menjelaskan kembali materi yang telah disampaikan guru berdasarkan mapping yang telah dibuatnya. Sementara itu, pasangannya menyimak sambil memberi tanggapan. Selanjutnya, pasangannya menjelaskan apa yang telah dibuat dalam mind mappingnya atau bergantian. Nah, di akhir pembelajaran, guru bersama peserta didik menyimpulkan kegiatan pembelajaran hari ini. Selanjutnya adalah penerapan mapping dalam model pembelajaran inquiry. Pembelajaran inquiry adalah rangkaian kegiatan pembelajaran yang menekankan pada proses berpikir secara kritis dan analitis. Peserta didik diwajibkan untuk mencari dan menemukan sendiri jawaban dari suatu masalah yang dipertanyakan. Berbeda dengan metode ekspositori, peserta didiknya tidak hanya pasif menerima melalui penjelasan verbal guru. Namun, pada metode inquiry, peserta didik harus aktif menemukan materi pelajaran yang diajarkan. Adapun langkah-langkah dalam penerapan mapping dalam model pembelajaran inquiry ini, yang pertama adalah guru menyampaikan tujuan pembelajaran dan melemparkan satu topik yang sedang hangat-hangatnya diberitakan, namun masih berkaitan dengan materi pelajaran yang telah dipelajari sebelumnya. Misalnya, fenomena flu burung. Nah, selanjutnya guru memberikan penjelasan singkat disertai dengan tanya jawab. Nah, pertanyaan yang diberikan itu harus menggelitik peserta didik. Misalnya, bagaimana cara menghindari agar tidak terjangkit flu burung. Nah, selanjutnya peserta didik dibuat kelompok dan diberikan referensi yang berkaitan dengan flu burung. Nah, setiap peserta didik dalam kelompoknya membuat mind mapping berdasarkan buku referensi yang telah dibaca. Hasil mapping yang telah dibuat oleh masing-masing peserta didik dileburkan menjadi satu mapping besar. Nah, setiap kelompok ini mempresentasikan hasil mapping kelompoknya dan setiap peserta didik menanggapi dan guru memberikan kesimpulan hasil belajar. Selanjutnya ada penerapan mapping dalam model pembelajaran PyCamp. PyCamp ini adalah pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Pada pembelajaran PyCamp ini,
menuntut keaktifan, keinovatifan, dan kekreatifan, keefektifan, dan menyenangkan peserta didik. Pembelajaran aktif di sini berarti peserta didik aktif bertanya, mempertanyakan, dan mengemukakan berbagai gagasan. Selanjutnya, inovatif merupakan kegiatan belajar dengan penuh kejutan dan menyenangkan sehingga peserta didik terbebas dari kejenuhan dan rasa bosan. Selanjutnya, pembelajaran kreatif di sini membuat peserta didik untuk memiliki daya cipta dan berkreasi. Pembelajaran efektif membuat peserta didik mampu menguasai berbagai bidang pengetahuan dan membangun diri pribadi sebagai pemanggung eksistensi manusia. Adapun langkah-langkah dalam penerapan mind mapping. Yang pertama, guru mendefinisikan secara jelas tujuan dan topik pembelajaran. Selanjutnya, guru menjelaskan topik tersebut dengan bantuan film pendek yang relevan dengan topik pelajaran. Contohnya, kriminalitas di kalangan remaja. Nah, guru bertanya pada murid, apakah solusi untuk mencegah kriminalitas di kalangan remaja? Selanjutnya, peserta didik dikelompokkan. Setiap kelompoknya dibekali sumber belajar seperti koran, artikel, majalah, ensiklopedia, kamus, dan sebagainya. Nah, kemudian peserta didik membuat mind mapping. Setiap kelompok diberikan kesempatan untuk mempresentasikan hasilnya. Lalu guru melakukan evaluasi dan menyimpulkan hasil pembelajaran pada hari ini. Selanjutnya kita akan membahas keunggulan mind mapping. Pada umumnya, catatan dibuat berbentuk kalimat-kalimat yang disusun secara linear ke bawah atau yang disebut dengan linear note. Cara seperti ini tentunya memiliki berbagai kelemahan, yaitu monoton, membosankan, kaku, sulit untuk melihatnya secara utuh, hanya terpusat pada otak kiri saja, sukar untuk mencari kata kunci, dan melihat hubungan antara sub-sub bagian. Sedangkan apabila kita belajar menggunakan metode mind mapping, akan memaksimalkan sistem kerja otak kita. Selain itu, materi yang disajikan juga akan mudah tertangkap mata, karena materi-materi tersebut disajikan dengan berbagai bentuk gambar, warna, simbol, dan lain-lain. Dalam pembuatan mind mapping ini juga akan memacu kreativitas peserta didik, sederhana, mudah dikerjakan, dan materi yang disajikan saling berkaitan sehingga memudahkan kita untuk melihat sejumlah besar materi yang mudah. Selain memiliki keunggulan, mind mapping juga memiliki kelemahan. Yang pertama, mind mapping memerlukan banyak alat tulis, misalnya spidol warna-warni. Mind mapping yang baik memerlukan banyak alat tulis sehingga simbol-simbol, gambar-gambar, garis-garis, dan kata-kata yang dicantumkan dalam mind mapping menjadi menarik. Berdasarkan dengan metode mencatat biasa, yang tentu saja hanya memerlukan pulpen atau pensil saja sebagai alat tulis. Hal ini sangat berbeda dengan mind mapping. Nah, kelemahan yang kedua, biasanya siswa akan ragu-ragu untuk menulis atau menggambar, apalagi siswa yang tidak biasa dengan menggambar. Selanjutnya, mind mapping memerlukan waktu relatif lama dari metode mencatat biasa. Bila siswa masih dalam tahap pemula, maka ia akan menghabiskan banyak waktu dalam pembuatan mind mapping, karena mind mapping ini mencakup luas kertas dan perpaduan warna serta simbol-simbol. Adapun aturan dalam pembuatan mind mapping, yang pertama adalah kertas. Kertas yang digunakan harus berbentuk landscape. Kertas ini boleh berwarna-warni, namun harus polos. Selanjutnya ada warna. Penggunaan warna ini dapat menggunakan spidol warna-warni ataupun cat. Namun spidol warna-warni akan memudahkan kita dalam penggunaannya.
Warna-warni ini dapat membuat catatan kita semakin menarik. Yang ketiga ada garis. Garis ini harus dibuat baik itu garis lurus ataupun garis lengkung, garis tebal ataupun garis tipis untuk menghubungkan central image dengan cabang-cabang. Central image ini ada di tengah dan cabang-cabang sebagai subbabnya. Yang keempat ada huruf. Kita harus menggunakan huruf kapital pada central image atau judul besarnya. Nah, pada cabang-cabangnya kita harus menggunakan huruf kecil. Yang selanjutnya adalah keyword. Keyword merupakan kata yang mewakili pesan yang ingin disampaikan. Sebaiknya keyword jangan terlalu panjang, sebab hal-hal yang penting saja yang harus dituliskan. Yang keenam ada key image. Key image ini adalah gambar yang memudahkan kita untuk mengingat. Key image ini dapat berupa simbol-simbol yang biasa kita gunakan atau yang tidak asing dengan kita. Yang terakhir ada struktur. Prinsip mind mapping ada radiant thinking, yaitu tema besar diletakkan di tengah kertas atau central image. Yang tema besar ini akan memancarkan cabang-cabang yang berisi sub-sub materi. Seperti yang dapat kita lihat pada gambar ini. Nah, central image-nya itu adalah mind maps. Mind maps ini diletakkan di tengah kertas. Selanjutnya ada subbab seperti paper, use, line, style, dan struktur. Di subbab ini terdapat cabang-cabang. Seperti pada paper, cabang-cabangnya itu blank, landscape, start. Di use, cabang-cabangnya itu image, color, words, dan di subbab lainnya memiliki cabang-cabangnya masing-masing. Selanjutnya, tiap subbab ini dihubungkan dengan garis hierarki. Dapat dilihat pada gambar. Mind mapping ini dipadukan dengan berbagai warna sehingga tampak lebih menarik. Selanjutnya ada langkah-langkah pembuatan mapping. Yang pertama, kita siapkan kertas dan letakkan kertas dalam bentuk landscape. Selanjutnya kita mulai dari tengah kertas. Lalu, gunakan gambar atau simbol untuk ide utama. Buatlah gambar di tengah kertas yang biasa disebut dengan central image untuk menentukan tema apa yang ingin dibuat pada mind mapping ini. Nah, selanjutnya gunakan berbagai warna. Warna yang digunakan harus beragam agar mind mapping menarik dan mudah diingat. Selanjutnya, hubungkan cabang-cabang utama ke gambar pusat. Buat cabang utama berupa pengertian, faktor, penyebab, pencegahan yang memancar langsung dari pusat mind mapping atau central image. Selanjutnya, buatlah garis hubung yang melengkung. Kembangkan cabang utama yang bentuknya melengkung berisi tentang informasi tambahan seperti faktor penyebabnya, yaitu matahari, hujan, angin, dan gelombang laut. Selanjutnya, gunakan satu kata kunci untuk setiap garis. Tulis informasi di atas garis lengkung yang berupa satu kata kunci saja, misalnya hujan. Nah, yang ketujuh, gunakan gambar. Gunakan gambar sebagai simbol untuk memberikan kesan mudah diingat seperti gambar matahari, gambar hujan, gambar angin, dan gelombang laut. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum.